terjun Niagara. Ini adalah momen penting untuk pertama kalinya listrik dalam skala besar bisa dikirim ke kota besar. Namun disinilah muncul kesalahpahaman berikutnya. Banyak orang yang mengira Nikola Tesla adalah penemu listrik, padahal tidak. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel gue, Syauqi Rizkolo. Kali ini gue mau membahas tentang konflik besar antara dua penemu besar, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Ada satu hal yang menarik tentang sejarah teknologi. Sebagian besar kemajuan besar umat manusia tidak lahir dari kerjasama yang harmonis, melainkan dari konflik ide. Bukan kontak fisik, bukan adu otot, tapi adu cara berpikir. Dan salah satu konflik ide paling penting dalam sejarah dunia modern adalah perseteruan antara dua nama besar, yaitu Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Beberapa waktu lalu gue baru aja nonton film The Current War, film yang berbasis kisah nyata, tentang apa yang dikenal sebagai War of the Currents, perang arus listrik. Bagi kebanyakan dari kita, mungkin terdengar seperti konflik teknis, antara AC versus DC, antara arus bolak-balik versus searah. Tapi sebenarnya ini adalah konflik yang jauh lebih dalam. Ini adalah konflik antara bisnis dan idealisme, antara implementasi versus visi, antara apa yang mungkin dan apa yang bisa dijual. Mari kita mulai dari apa yang kita semua tahu. Sejak kecil banyak dari kita diajarkan bahwa penemu lampu adalah Thomas Alva Edison. Nama Edison muncul di buku pelajaran, di ujian sekolah, di poster sains, bahkan di mading-mading sekolah. Narasinya sederhana, Edison penemu hebat, Edison membuat dunia terang. Namun ketika kita mulai dewasa, nama Nikola Tesla mulai muncul dan biasanya muncul dengan cerita yang jauh lebih dramatis. Tesla disebut sebagai jenius sejati, Edison disebut sebagai pebisnis licik. Tesla ingin listrik gratis untuk semua orang. Edison disebut-sebut mematikan riset Tesla demi melindungi bisnisnya. Pertanyaannya, mana yang fakta dan mana yang mitos? Thomas Alva Edison lahir pada tahun 1847. Ia hidup di masa ketika dunia sedang berubah dengan cepat. Revolusi industri sedang berlangsung. Teknologi bukan lagi sekedar eksperimen, tetapi mulai menjadi industri. Edison memahami satu hal, penemuan saja tidak cukup jika tidak bisa diproduksi secara massal. Penemuan itu tidak akan mengubah dunia. Inilah yang membuat Edison berbeda. Ia memiliki lebih dari 1000 paten, mulai dari fonograf, kamera film, hingga sistem distribusi listrik. Namun yang sering luput dari pembahasan ini adalah Edison membangun ekosistem, ia membangun laboratorium, ia memperkerjakan peneliti, ia mencari investor. Edison bukan hanya ilmuwan, ia adalah arsitek industri teknologi. Nikola Tesla lahir 9 tahun kemudian, pada tahun 1856. Tesla adalah tipe jenius yang berbeda. Ia tidak berpikir dalam bentuk produk, tetapi dalam bentuk konsep besar. Banyak teknologi modern memiliki akar dari riset Tesla, dari radio, medan magnet, arus bolak-balik, hingga teori-teori tentang transmisi energi. Banyak orang percaya Tesla mendedikasikan hidupnya bukan untuk uang, melainkan untuk kemajuan umat manusia. Dan citra inilah yang membuat Tesla sering diposisikan sebagai pahlawan tragis dalam narasi populer. Menariknya, Edison dan Tesla tidak langsung bermusuhan. Faktanya, Tesla pernah bekerja di perusahaan Edison. Tesla diminta untuk memperbaiki sistem generator listrik DC agar lebih efisien, dan Edison menjanjikan imbalan besar jika Tesla berhasil. Tesla berhasil, namun ketika ia menagih janji tersebut, Edison menganggapnya hanya lelucon. Dan dari sinilah terjadi benturan pertama, bukan soal uang semata, tetapi soal cara menghargai ide. Bagi Edison, ini mungkin candaan bisnis. Bagi Tesla, ini adalah pengkhianatan intelektual. Tesla pun keluar. Tesla kemudian bekerja sama dengan George Westinghouse dan mulai mengembangkan listrik AC. Dan disinilah konflik besar dimulai. Edison mendukung listrik DC, Tesla mendukung listrik AC. Secara teknis, listrik AC jauh lebih efisien untuk transmisi jarak jauh, namun sistem DC sudah lebih dulu dipasarkan oleh Edison. Artinya, jika AC menang, bisnis Edison terancam. Inilah yang melahirkan War of the Currents. Ada banyak cerita sensasional tentang bagaimana Edison berusaha menjatuhkan Tesla. Salah satunya adalah kisah penyetruman hewan untuk menunjukkan bahwa listrik AC berbahaya. Namun ketika kita telusuri lebih cermat, cerita ini sering disederhanakan secara berlebihan. Peristiwa penyetruman gajah memang terjadi, tetapi pada tahun 1903, saat perang arus listrik sebenarnya sudah selesai, dan Edison sendiri sudah tidak lagi terlibat langsung dalam perusahaan listriknya. Artinya, cerita ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan bukti bahwa Edison melakukan kampanye kejam secara langsung terhadap Tesla. Lalu siapa yang menang? Secara teknis dan histori, Tesla dan sistem AC lah yang menang. Puncaknya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Ini adalah momen penting untuk pertama kalinya listrik dalam skala besar bisa dikirim ke kota besar. Namun disinilah muncul kesalahpahaman berikutnya.
Banyak orang yang mengira Nikola Tesla adalah penemu listrik, padahal tidak. Generator AC sudah ada sebelumnya. Kontribusi Tesla adalah menyempurnakan sistem tersebut hingga layak digunakan secara massal. Tesla bukan pencipta dari nol, tetapi penyempurna revolusioner. Bagaimana dengan cerita tentang free energy? Nah, ini bagian yang sering disalahpahami. Tesla sendiri memahami hukum fisika. Ia tahu energi tidak bisa muncul dari ketiadaan. Tesla coil bukan pembangkit energi, ia adalah alat transmisi listrik. Konsep free energy seperti yang sering muncul di internet tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan soal Tesla dihapus dari sejarah itu juga tidak akurat. Nama Tesla digunakan sebagai satuan ilmiah. Ada Bandara Internasional Nikola Tesla, ada penghargaan ilmiah atas namanya. Tesla tidak dihapus, ia justru diabadikan. Menariknya, ketika Elon Musk ditanya siapa yang lebih ia kagumi, Edison atau Tesla, jawabannya mengejutkan. Ia memilih Edison. Bukan karena Edison jauh lebih jenius, tetapi karena Edison membawa ide ke dunia nyata. Ia mengajarkan satu hal yang penting, ide besar tidak cukup jika tidak bisa diimplementasikan. Pada akhirnya, kisah Edison dan Tesla bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah kisah tentang dua pendekatan terhadap perubahan dunia. Tesla memberi kita visi, Edison memberi kita sistem. Dan dunia modern berdiri di atas keduanya. Jika teman-teman punya topik tentang sejarah, teknologi, atau konflik ide besar yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. See you!